Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Amin. Bertemu lagi kita di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan atau yang lebih singkatnya kita sebut saja PKWU. Hari ini merupakan pertemuan kedua kita setelah minggu sebelumnya. Ibu minta kalian untuk mengakses materi yang telah Ibu upload di e-learning. Semoga saja kalian benar-benar mengakses dan mempelajarinya. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Mungkin banyak di antara kalian di sini yang belum mengenal Ibu. Bahkan Ibu sendiri pun juga belum mengenal kalian. Mungkin ada beberapa yang udah Ibu kenal, tapi pastinya banyak yang masih belum Ibu kenal. Oke, perkenalkan, nama Ibu Mirna Haryati. Ibu lulusan pendidikan biologi ULM, dan untuk saat ini Ibu diamanahkan untuk memegang mapel PKWU. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu ingin mereview sedikit tentang materi pengantar minggu kemarin, yaitu materi prakarya dan kewirausahaan. Singkat saja, mungkin lebih ke kesimpulan kali ya, karena kan kalian udah kelas 12 dan Ibu yakin kalian pasti udah gak asing lagi sama mapel PKWU ini. Jadi berbicara mengenai prakarya, mindset orang itu pasti mengatakan bahwa prakarya itu adalah sesuatu yang identik dengan menciptakan sesuatu atau menghasilkan kerajinan, menghasilkan karya. Ya, emang benar bahwa prakarya itu adalah identik dengan menciptakan sesuatu, menciptakan karya, menghasilkan karya. Yang mana di dalamnya ada proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk, suatu karya. Entah itu dengan mencampur atau memodifikasi bahan tersebut. Yang pastinya ada proses pembuatan atau pengubahan bahan mentah menjadi produk. Nah, sedangkan kalau kewirausahaan itu identik dengan kreativitas serta inovasi dalam memahami suatu peluang, sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba ataupun nilai untuk jangka waktu yang lama. Jadi prakarya dan kewirausahaan ini merupakan dua hal yang saling berkaitan ya. Kenapa? Kalau cuman sebatas prakarya aja berarti hanya sampai produk itu dihasilkan, tapi tidak sampai ke penjualannya. Sedangkan kalau dengan kewirausahaannya, itu produknya akan dipasarkan, akan dijualkan lagi. Makanya kan namanya prakarya dan kewirausahaan. Jadi dari dia sebelum membuat karya, dalam artian dari dia masih menentukan ide, lalu dia membuat karyanya, lalu dia mempromosikannya sampai menjualnya sehingga mendapatkan keuntungan. Ya, Ibu kira itu kesimpulannya dari materi pengantar minggu lalu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita hari ini. Ya, kita masuk ke bab 5, yaitu wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Ya, ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari materi ini. Itu nanti silahkan dibaca, akan Ibu share yang versi PPT-nya nanti di grup atau di e-learning, silahkan dibaca sendiri nanti ya. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu usaha itu tidak dapat selamanya bergantung pada satu jenis produk atau satu pasar sasaran yang sama. Hukum ekonomi dasar menjelaskan bahwa hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau supply dan permintaan pembeli atau demand, yang mana ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli itu akan menurunkan harga barang. Jadi apabila banyak produsen memproduksi barang yang sama dan ketersediaan barang menjadi terlalu tinggi, dalam artian udah over banget dibandingkan dengan permintaan pasar atau permintaan pembeli yang rendah, maka itu akan menyebabkan harga barang menjadi sangat murah atau barang menjadi tidak laku. Nah, pada saat itulah diperlukan yang namanya inovasi untuk pengembangan desain produk baru atau target pasar yang baru. Jadi ada 4 upaya pengembangan usaha, yaitu market penetration, penjualan produk yang ada ke pasar yang ada. Lalu ada market development, yaitu penjualan produk yang ada ke pasar yang lebih luas. Misalkan
melalui marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokped, dan sebagainya. Lalu ada product development, yaitu penjualan produk baru ke pasar yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu ada diversification, yaitu pengembangan produk baru untuk menyasar pasar yang baru. Yang mana diversifikasi produk ini dilakukan agar usaha tidak tergantung pada satu jenis produk dan satu pasar sasaran aja. Jadi saat satu produk mengalami penurunan penjualan, maka produk lain akan membantu mengatasinya. Ya, ini ada bagan model Ansoff tentang diversifikasi produk. Jadi dapat kita lihat bahwa pasar yang baru itu mencakup market development dan diversification, sedangkan pasar yang lama itu mencakup market penetration dan product development. Sedangkan untuk produk yang lama itu mencakup market development dan market penetration. Sedangkan produk yang baru itu mencakup diversification dan product development. Ya, selanjutnya ini ada bagian A, yaitu perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global, yang mana terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan pertama ada tahapan persiapan organisasi dan perencanaan produksi, atau disebut dengan Research and Development, yang mana tahapan ini terdiri dari pembentukan organisasi dan pembagian tugas, menetapkan target dan strategi, membuat jadwal kegiatan, dan menetapkan biaya produksi, harga jual, pembiayaan, serta alur keuangan. Tahapan kedua yaitu ada tahapan produksi hingga penjualan, yaitu nama lainnya production and distribution, yang mana terdiri dari melakukan produksi, melakukan quality control atau QC, melakukan pengemasan, melakukan promosi, penjualan, dan distribusi. Dan selanjutnya tahapan ketiga yaitu tahapan evaluasi, yang mana meliputi evaluasi kinerja dan keuangan, serta penyusunan laporan evaluasi. Ya, berikut ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan produk untuk pasar global. Yang pertama yaitu aturan yang berlaku di negara tujuan. Pastinya kan kalau kita mau mencapai kancah pasar global, tentunya kan kita harus menyesuaikan aturan yang berlaku di negara tujuan kita. Lalu ada standar bahan baku. Standar bahan baku ini misalkan di beberapa negara maju untuk produk-produk kerajinan yang berasal dari kayu, itu harus dipastikan bahwa kayu yang digunakan itu bukan hasil dari illegal logging atau penebangan liar. Lalu yang ketiga itu ada proses produksi. Misalkan dalam proses produksi dari hasil kerajinan yang kita jual atau kita ekspor, itu dipastikan bahwa tidak melibatkan anak-anak kecil yang di bawah umur. Lalu yang berikutnya ada pengemasan dan distribusi, yang mana itu juga ada beberapa standarnya, tapi itu dalam jumlah yang besar. Maksudnya dalam pengiriman jumlah yang besar baru ditetapkan standarnya. Sedangkan kalau misalkan untuk pengiriman skala kecil atau misalkan dalam bentuk paket, itu masih tidak diberlakukan standar. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada selera estetis dari pasar sasaran. Yang mana ini dipengaruhi lagi oleh 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor tren dunia yang disepakati secara global dan berubah tiap tahunnya. Sedangkan yang kedua yaitu selera khas dari orang-orang di setiap negara. Dalam artian turun-temurun. Pasti sama kan kayak di Indonesia, yang mana setiap negara itu pada umumnya memiliki selera yang khas untuk warna, motif, dan bentuk dari suatu produk. Nah, selera tersebut terbentuk secara turun-temurun dan juga berkembang dipengaruhi perkembangan sosial, budaya, politik, dan teknologi di negara-negara tersebut. Nah, sekarang ini ada beberapa gambar yang menunjukkan perbedaan selera dari beberapa negara. Ya, ini ada bentuk, warna, motif, dan tekstur khas Jepang, yang mana seperti kita ketahui bahwa kebanyakan motif-motif Jepang ini kebanyakan bunga-bunga. Apalagi ikonnya kan biasanya bunga sakura ya kalau Jepang ini. Selanjutnya ini ada bentuk, warna, motif, dan tekstur khas Jerman, yang mana salah satu yang paling digemari yaitu piring keramik pajangan, yang mana itu ada gambar Paris, ada gambar lukisan Mona Lisa, dan sebagainya.
Ya, selanjutnya ini ada bentuk, warna, motif, dan tekstur khas Dubai, yang mana itu ada miniatur dari salah satu gedung tertinggi di dunia, yaitu Burj Khalifa, lalu ada lampu Aladdin, dan juga ada karpet Persia serta sandal Arab. Ya, perlu diketahui bahwa perancangan produk didasari oleh beberapa faktor pertimbangan, yaitu fungsi produknya apa, terus pengguna produknya siapa, material yang digunakan, teknik pembuatannya bagaimana, nilai estetis, dan harga jual. Untuk produk kerajinan untuk pasar global itu biasanya lebih dipentingkan atau ditekankan pada faktor estetis, kemudahan distribusi, dan kualitas keawetan dari produk kerajinan. Berikutnya yaitu B, perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Yaitu satu, dengan mencari ide produk dengan curah pendapat atau brainstorming. Jadi bukan semacam sih, lebih tepatnya dengan melakukan diskusi untuk menentukan ide produk yang tepat untuk dikembangkan. Misalkan saling bertukar pikiran, kira-kira nih produk apa aja yang dapat dibuat berdasarkan potensi daerah yang ada. Terus produk apa aja sih yang saat ini diminati Selanjutnya yaitu ada proses rasionalisasi, yang mana merupakan proses mengevaluasi kembali ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Intinya lebih dipikirkan kembali lah, kira-kira kalau misalkan produknya pakai material ini tepat apa tidak. Kalau misalkan teknik pembuatannya pakai teknik yang seperti ini, benar apa tidak. Nah, seperti itulah dan seterusnya. Dan hasil dari tahapan ini biasanya dituangkan kembali dalam sketsa yang lebih yang lebih tertata ya. Ya anggap aja tertata daripada sketsa seperti yang pada brainstorming. Contohnya seperti yang pada gambar ini, yang mana ternyata di tahapan rasionalisasi ini ternyata mereka ingin membuat membuat suatu tempat piring di dalam kereta api. Jadi kan kalau misalkan dibandingkan dengan yang sketsa yang pertama tadi, yang hasil brainstorming itu tuh bener-bener random banget. Ternyata pas dirasionalisasi barulah kita tahu bahwa itu tuh sebenarnya untuk tempat piring di dalam kereta api, kayak gitu. Jadi setidaknya pada tahap rasionalisasi ini lebih lebih jelas, pokoknya lebih mendetail lagi, kayak lebih dipikirkan kembali, lebih dipertimbangkan kembali. Kira-kira masuk akal apa tidak produk yang akan kita kembangkan itu. Tahapan selanjutnya yaitu ada membuat studi model atau prototyping. Nah, jika dua sketsa di tahapan awal tadi merupakan format 2 dimensi atau hanya digambarkan melalui bidang datar saja, maka di tahapan ketiga ini akan dirubah ke dalam bentuk 3 dimensinya, yaitu melalui studi model. Jadi pada studi model ini bisa digunakan material sebenarnya atau material yang material pengganti lah, ibaratnya material yang bukan sebenarnya. Kalau material sebenarnya kan ya material yang digunakan untuk pembuatan produk itu, kayak gitu. Lalu selanjutnya yaitu penentuan desain akhir. Ya, untuk hasil dari studi model dapat dipilih itu sekitar 3-5 alternatif desain akhir, yang mana nantinya untuk penetapan desain akhirnya itu bisa dilakukan melalui diskusi atau evaluasi, yang mana dari proses evaluasi itu akan menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Ya, berikutnya ini ada alur tahapan produksi kerajinan untuk pasar global, yang mana itu bisa kita lihat dimulai dari limbah atau lebih tepatnya kita sebut aja bahan baku, yang mana bahan baku ini masuk ke tahapan pembahanan, yang mana di tahapan pembahanan ini itu adalah tahapan di mana mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Selanjutnya habis dari pembahanan akan masuk ke dalam tahap pembentukan. Nah, pembentukan bahan baku ini bergantung pada jenis material, bentuk dasar materialnya, dan bentuk produk yang akan dibuat. Secara umum, material padat dapat dikelompokkan menjadi material solid dan tidak solid, atau lembaran dan serat.
Nah, untuk material solid seperti logam, kaca, plastik, dan sebagainya itu dapat dilakukan dengan cara dipotong atau dipahat sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Sedangkan untuk material yang berupa lembaran atau serat itu dapat dibentuk dengan cara digunting sesuai bentuk yang diinginkan atau bisa juga dengan dianyam, dirangkai, dan sebagainya. Nah, habis melalui tahapan pembentukan, selanjutnya masuk ke tahapan berikutnya yaitu perakitan dan finishing. Nah, untuk perakitan itu dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Perakitan ini dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, dan sebagainya. Sedangkan untuk tahapan terakhir adalah finishing, yang mana finishing ini dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan. Finishing ini dapat berupa penghalusan atau pelapisan permukaan. Intinya di tahapan finishing ini tujuannya supaya untuk lebih mempercantik dan membuat awet suatu produk itu supaya lebih terlihat menarik gitu. Oh ya, untuk berikutnya yaitu ada metode produksi dan keselamatan kerja. Nah, untuk metode produksi ini ada metode produksi tradisional dan metode produksi modern. Yang mana kalau dilihat dari perbedaannya, kalau metode produksi tradisional itu pada sebelumnya ini satu orang itu melakukan semua tahapan. Jadi misalkan si A itu melakukan tahapan dari pembahanan sampai finishing itu si A sendiri. Lalu si B juga melakukan tahapan yang sama dari tahapan pembahanan sampai dengan tahapan finishing, yang mana nantinya akan menghasilkan produk buatan A, produk buatan B, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang metode produksi modern, ini satu orang memegang satu tahapan. Misalkan si A khusus memegang tahapan pembahanan, lalu masuk ke B tahapan pembentukan, sampai ke D tahapan finishing. Yang mana tentunya kan kalau dilihat dari segi keefektifan lebih efektif metode produksi modern ya. Perlu diketahui bahwa untuk memperlancar proses produksi itu juga dapat ditentukan dengan cara kerja yang memperhatikan K3. Apa itu K3? Yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Yang mana untuk sebagai upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja itu tuh dibuat berdasarkan bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan. Misalkan pada proses pembahanan dan pembentukan itu kan biasanya ada beberapa material yang solid, yang mana seringkali biasanya menghasilkan sisa potongan atau debu. Nah, untuk melindunginya kita harus memakai kacamata pelindung dan masker. Lalu pada proses pembahanan dan finishing, biasanya menggunakan bahan kimia yang tentunya sangat berbahaya apabila terkena kulit atau terhirup oleh sistem pernapasan kita. Nah, maka dari itu untuk menghindarinya, maka harus menggunakan sarung tangan dan masker. Dan selain itu, selain alat-alat keselamatan kerja yang tak kalah penting adalah sikap pekerja yang harus rapi, hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Sikap tersebut juga turut mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, berikut ini merupakan beberapa produk lokal yang mana sangat diminati oleh pasar global. Itu ada beberapa tempat penyimpanan yang berasal dari anyaman. Lalu ada batik yang sangat mendunia di kancah internasional. Terus ada juga itu ada semacam kendi dan tas rotan yang sempat viral. Lalu ini juga ada beberapa contoh kemasan untuk produk yang mana ini tentunya sangat-sangat membantu menarik minat dari pembeli. Biasanya kalau misalkan semakin bagus packaging atau kemasan suatu produk, biasanya pembeli itu semakin puas loh. Tapi itu harus dibarengin sama kualitasnya juga ya. Jangan hanya packagingnya aja yang bagus tapi kualitasnya enggak. Pokoknya harus imbang. Kualitasnya mantul, packagingnya juga bagus kayak gitu.
Berikutnya C, yaitu penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar global. Harga jual produk itu apa sih? Nah, jadi harga jual produk itu merupakan sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produk seperti biaya distribusi dan promosi. Jadi harga jual produk itu ya harga jual, bukan harga jual, harga yang biasanya ditawarkan kepada pembeli. Yaitu. Sedangkan kalau biaya produksi itu merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Berikut ada unsur biaya produksi, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, biaya overhead ini terbagi menjadi dua, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan ini itu dikenal atau disebut dengan harga pokok produksi atau HPP. Ya, selanjutnya ada metode penghitungan HPP, yang mana terdiri dari dua, yaitu ada full costing dan ada variable costing. Untuk full costing, dia memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead, baik itu yang tetap maupun yang variabel, serta ditambah dengan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Sedangkan untuk yang variable costing, dia memisahkan penghitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Sedangkan untuk yang biaya tetapnya itu terdiri dari biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Jadi intinya untuk full costing dia membebankan biaya pada biaya tetap maupun biaya variabel. Sedangkan untuk yang variable costing dia hanya membebankan pada biaya overhead variabel saja. Selanjutnya itu ada metode penetapan harga jual produk, yang mana ada 3 metode yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama pendekatan permintaan dan penawaran, yang mana pada pendekatan ini itu akan ditentukan harga keseimbangan dengan mencari harga yang mampu dibayar oleh konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuklah jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Lalu yang kedua yaitu pendekatan biaya, yang mana nantinya ini ditentukan dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing ataupun dengan break-even analysis. Selanjutnya terakhir yaitu pendekatan pasar, yaitu dengan merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Selanjutnya yaitu D, media promosi produk kerajinan untuk pasar global. Ini ada 4 strategi pemasaran atau dikenal dengan istilah 4V, yang mana ada produk, ada price, produk artinya produknya, price itu harga, place tempat, dan promotion yaitu promosi. Nah, kesuksesan suatu produk itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan harga yang tepat, tapi juga ditentukan oleh tempat penjualan atau place dan cara promosi atau promotion. Nah, kegiatan dan media promosi itu bergantung dari pasar sasaran yang merupakan target dari promosi tersebut dan tempat penjualan produk yang dilakukan. Nah, promosi produk untuk para wisatawan itu biasanya dapat dilakukan diantaranya dengan memasang iklan pada tempat-tempat wisata. Sedangkan untuk promosi pasar yang lebih luas itu dapat dilakukan melalui media sosial. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan promosi itu? Jadi tujuan promosi itu adalah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Nah, bagaimana promosi yang tepat? Promosi yang tepat itu adalah promosi yang bisa menghasilkan 4 bentuk respon dari calon pembeli yang disebut dengan AIDA, yaitu A itu attention, yang mana attention ini merupakan perhatian dari calon pembeli yang disebabkan oleh promosi yang terlihat menarik, terlihat enak didengar dan dilihat dan sebagainya. Lalu dari attention ini nantinya akan menimbulkan ketertarikan.
atau interest. Nah, lalu selanjutnya ini akan memasuki tahapan selanjutnya yaitu desire, yang mana dari ketertarikan tadi akan menumbuhkan keinginan calon pembeli untuk membeli produk. Lalu tahapan keempat yaitu adalah action, yaitu membeli. Nah, 4 respon inilah yang disebut dengan AIDA. Selanjutnya yang terakhir yaitu penjualan produk kerajinan untuk pasar global secara langsung dan online. Misalkan untuk yang produk cenderamata itu dijualnya secara langsung atau non-online, yang mana sudah pasti bahwa sasarannya adalah wisatawan. Sedangkan untuk yang non-cenderamata itu dijual secara online, yang mana sasarannya adalah non-wisatawan. Ya, selanjutnya adalah tugas individu yang mana kalian diminta untuk mengidentifikasi potensi kerajinan untuk pasar global. Silakan dikerjakan di kertas lembar, lalu dipoto dan hasil fotonya dikirimkan via chat pribadi ibu. Paling lambat pengumpulannya yaitu jam 11 malam. Untuk yang tugas kedua, itu kalian diminta untuk mengembangkan desain produk kerajinan untuk pasar global, yang mana kalian diminta untuk mencari ide produk kerajinan untuk pasar global yang akan dibuat, lalu buatlah sketsanya, lalu tentukan teknik-teknik yang akan kalian gunakan untuk membuatnya serta bahan dan alat yang dibutuhkan. Lalu buatlah petunjuk pembuatan dari produk tersebut dalam bentuk tulisan maupun gambar. Jadi intinya kalian di sini diminta untuk menentukan ide produk kerajinan yang akan dibuat, lalu digambar dalam bentuk sketsa, tapi ini sketsanya yang udah yang maksudnya tuh udah bukan yang sketsa kasar ya, tapi sketsa yang udah yang udah tahu intinya tuh apa gitu. Lalu karena kalian ini nggak dibikin produk, cuman sketsa aja, jadi tolong dibuat dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga jangan lupa untuk mencantumkan teknik-teknik serta bahan dan alat dan petunjuk pembuatannya. Jadi ini kalian nggak membuat produknya langsung ya, cuman dalam bentuk sketsanya aja. Nah, untuk catatan ini bisa dilakukan secara individu atau kelompok, maksimal 3 orang. Silahkan pilih salah satu saja. Ngerjakannya di kertas folio bergaris dan waktu pengerjaannya selama 1 minggu. Dan dikumpul di pertemuan mapel PKWU berikutnya. Nah, untuk yang berada di Kota Buntok itu bisa diantarkan langsung ke sekolah, lebih tepatnya ke perpustakaan, sedangkan untuk yang di luar kota itu bisa dengan mengirim hasil tugas dalam bentuk foto ke WA pribadi ibu. Nah, yang mengumpul sebelum batas waktu itu akan mendapatkan nilai tambahan. Ya, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup pribadi di grup kelas. Itu saja dari ibu. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi pembelajaran ini, dan kalau misalkan ada yang salah bisa untuk jangan sungkan untuk mengoreksi ibu maksudnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan, dan jangan lupa untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.